Tapi bukan selamanya ilmu atau duniawiyah itu selamanya menjadi tutupnya hati, enggak. Justru itu ada seseorang yang menjadikan wasilah, menjadikan jalan untuk bertemu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Gus Langsung Masjid. Yang pertama, ingkang kula badhe takutaken sepindah masalah untuk mendekatkan diri niku wonten jenjang umur mboten. Kadang teng warga khususipun Tanjung Tirta Pak. Niku kadang-kadang ketika tiang mempelajari syariat thariqat hakikat makrifat niku abnom ternyata dereng umuripun. Niku mau penjelasan. Intinya wonten batas umur untuk mempelajari ilmu niku napa mboten? Mboten nggih. Sepindah pingkalipun. Nggih. Kadang-kadang perlu belajar mengenai thariqat intine napa nggih zikir jahar kopi dan segala macam. Tapi seringkali ketika mun zikir kados ngaten niku dong kepanggih dong boten niku tepundi kekiranganipun Gus. Mboten nggih. Nggih makaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah umur itu tidak ditentukan miturut pandang kacamata hakikat. Siapa yang hatinya sudah bisa menerima dengan din tauhid, umur berapapun silakan. Jadi tidak ada ukuran tentang masalah umur. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita manusia umur 50-60 pun belum bisa menerima. Yahjubuhum bi'ilmihim au ibadatihim au bi'amalihim. Menolaknya itu bisa jadi karena keilmuan kita. Akhirnya dengan ilmu itu akan menutupi hati kita pada Allah. Akhirnya ilmu itu nggak bisa tembus terhadap hati. Ilmu yang kumaksud adalah ilmu tentang selain Allah. Itu kadung saya ngalip laksana gelas Pak. Selama isi ono tutupi tak iseni tuyo yo gak iso mlebu, gak bisa masuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Mengapa tertutup di situ? Mengapa dia tidak mau menerima? Karena jawabannya tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mengapa dia tidak percaya? Dikandani, dikasih nasihat atau tidak tentang dinu tauhid, dia tidak mau terima karena khatamallahu ala qulubihim, ketutup. Bagaimana Allah menutup? Dengan ilmunya. Contoh saya, dengan kealiman saya terhadap ilmu selain Allah, itu akan menghijabi hati saya pada Allah. Bisa jadi Allah menghijabi dengan wa'amalihim, kemewahan duniawiyah. Aku sugih sak Banjarnegara, sugih orang paling kaya. Baik. Bisa jadi kekayaan itu akan menjadikan hijab di dalam hatiku pada Allah. Manakala kita itu tidak mau hati ini sadar diri tentang dinut tauhid. Tapi bukan selamanya ilmu atau duniawiyah itu selamanya menjadi tutupnya hati, enggak. Justru itu ada seseorang yang menjadikan wasilah, menjadikan jalan untuk bertemu Allah. Sedekah, kalau nggak ada uang ya nggak bisa dijadikan jalan untuk bertemu Allah di situ. Ilmu, ulang, taklim, gitu, dijadikan sebagai alat untuk bertemu Allah di situ. Jadi secara fisik dia campur berinteraksi dengan urusan selain Allah, secara rohaniah dia hanya campur dengan Allah. Laksana seperti ikan yang hidup di lautan, airnya asin tapi ikannya tidak ikut asin. Beda dengan ikan tahu tempe Pak Bu. Mau goreng kita uyai sedilut mungkin jadinya ayo kok bisa. Padahal ikan yang hidup di lautan itu tidak hanya satu hari, bahkan bertahun. Ketika kita ambil kita goreng kok gak asin. Sama dengan kekasih Allah, calon-calon kekasih Allah jenengan iki ikuti, teladani, meneladani Rasulullah. Dia campur jasmania dengan urusan dunia, kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak terpengaruh dengan kemolekan dunia. Tetap hatinya bertemu Allah. Jadi mohon maaf sekali lagi tadi ya, tentang pertanyaan pertama tadi,
Apa man? Pertanyaan pertama tadi mengapa Pak? Kenapa? Umur ya, jadi umur itu tidak menjadikan ukuran Pak, tidak menjadikan ukuran. Bila mana siapapun di antara kita ketika disampaikan dinu tauhid kok artinya buka, nerima, udah waktunya itu, udah waktunya. Kita tauhid kan diproses oleh la ilaha illallah di syariat, la ilaha illallah di thariqah, la ilaha illa anta di hakikat, la ilaha illa ana itu di ma'rifat. Ya udah, artinya bagaimana? Kalau oke, silakan langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ketika saat itu berzikir terus kadang klik, kadang botan, nah ngerti nggih? Gampangane kadang sambung, kadang putus. Jikalau jenengan iki sudah membawa zikir la ilaha illa anta, sumbernya dari la ilaha illa anta tauhid, dadine zikir sirul asrar. Hati sir sampean dasari sampean sertai sirul asrar. Kok iyo kadang connect, kadang putus, kadang makrifat Allah, kadang tidak, kadang imani datang Allah, kadang tidak. Mengapa demikian? Apakah ada yang kurang? Niki kula jawab, apabila zikir khaufi jenengan sertai sirul asrar. Itulah proses kekasih Allah di dalam musyahadatul fana ke kamil, dari ke kamil ke bako. Intinya dari makom mahfud ke makom maksum. Memang gitu Pak. Jenengan iki dijatuhkan, diangkat lagi, dijatuhkan, diangkat lagi. Laksana kita itu belajar sepeda pancal, mesti jatuh, nanti dipakai lagi, jatuh lagi, pakai lagi. Justru seiring dengan berjalannya jenengan terus mengambil sepeda, menaiki terus, walaupun jatuh, bangun jatuh baru, akan mencetak Anda itu lihai dalam mengendalikan sepeda. Kalau jatuh pertama sakit, dibawa sepeda gak dicandak mana, sampai tua pun tidak akan pernah bisa bersepeda panjang. Artinya zikir kita sudah diajarkan oleh Allah yang dicontohkan terhadap baginda Muhammad di dalam surat Al-Insan 2526. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, pagi sampai sore hatimu sibukkan berzikir terus tanpa jeda. Wa minal lain, malam pun juga begitu. Itu Rasulullah. Sekarang kita sebagai umatnya ya sak mampu jenengan, yang penting tetap mengikuti teladani kanjeng Nabi. Yang dimaksud zikir di sini adalah sebagai wasilah Anda bisa hablum minallah. Hablum minallah berarti tali langsung pada Allah, bisa sambung. Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Ajaran ini tidak dipaksa, sing melu monggo, sing ora ya ora apa-apa. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Wa may yakfur, barang siapa yang meninggalkan nafsu, wa yu'min billah, imannya pasti dia akan pada Allah. Barang siapa hatinya cintanya ruhaniyah terhadap selain Allah kau lepaskan, wa yu'min billah, maka cintamu akan diterima Allah. Yuhibbukumullah. Surat Ali Imran juga dikatakan, jikalau kau betul-betul mengikuti Muhammad, yaitu melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerimamu sebagai kekasihnya, karena kau telah melepaskan cintamu terhadap selain Allah. Ganti cintane nang Allah niki lho sing tak maksud, hati jenengan gendeng nang Gusti. Terus bagaimana kesalahan saya ya Rasul waktu dulu mengimani selain Allah? Di situ sudah dijawab, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni, sebab innallaha ghafurur rahim. Ya syirik itulah yang menggelapkan hatimu, sekarang dihapus oleh Allah, diampuni. Akhirnya sampailah kita sampai pada Allah. Jadi nek sampai tanya, ada kekasih Allah itu diproses ada 3 Pak. Pertama musyahadatul fana, jenengan akeh laline timbang ilingi. Kita sedikit ingatnya, banyak lupanya. Terus yang kedua musyahadatul kamil, kebalikannya, banyak ingatnya daripada lalainya. Nah, apa ini sebab? Karena jenengan iki secara sistem terus menerus menjaga nilai-nilai zikir ning ati sampeyan datang Allah. Iki secara sistem loh ya. Terus kalau ini sudah dianggap cukup, maka Allah memindahkan rohaniah sampean ke musyahadatul baqa.
nggak ada lalinya sama sekali selama 24 jam. Baiknya dengan tidur jasate, gak tidur jasate, roh sampean tetap berzikir datang Gusti Allah. Pun nek sampean takut mana kekurangannya, aku hanya menjawab kita itu diproses Allah dari musyahadatul fana ke kamil. Orang yang cepat di situ karena selalu menjaga pagi sampai sore zikirnya, makan tetap hati sadar. Sing ngangkat tangan ya sopo, sing ngecapi makanan siapa, yang menelan makanan sampai ke perut siapa. Jawabannya hati sampai cuman Allah. Jikalau tidak ada Allah, kita nggak bisa ngangkat, nggak bisa mengunyah, nggak bisa menelan. Hati sampai duduknya di situ terus menerus. Ini Pak ya, jangan hanya dipraktekkan dalam sholat saja, jangan praktekkan juga di luar sholat. Sebab kita manusia 24 jam dihadapkan Allah, aktivitas 50, bukan 5 waktu. 50 waktu Pak, yo makan yo minum, mau macam-macam, di total jenderal ketemu 50 waktu. Nih, berarti kalau boleh saya jawab, dikiri di tingkat nih Pak ya. Satu lagi dulu, Monggo, masih 5 lagi gak apa-apa. masalah sholat jasad inti raga. Ketika di masjid, kita kan kalau misalnya di syariat kebanyakan kan berjamaah di masjid. Tapi kalau misalnya di masjid, kita mengikuti ajaran Rasulullah yang dilewatkan kepada mursyid, kita harus ikut mursyid. Dilewatkan pada mursyid. Yang diajarkan lewat mursyid. Sedangkan kita ikut mursyid. Tapi ketika di awam, masyarakat kan banyak yang tidak sesuai. Intinya setelah sholat zikir seperti ini. Itu lebih nikmatnya kita berjamaah di masjid atau yang lebih enak di mana seperti itu. Ngeten nggih. Matur nuwun. Ngeten. Mohon maaf, bukan berarti jamaah harus ditinggalkan alasan karena nyaman di rumah sendiri. Misalnya di masjid mana Allah badan. Ada enggak di masjid? Di rumah ada Allah enggak? Di WC ada Allah enggak? Di sungai ada Allah enggak? Fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau bertempat, dimanapun kau menghadapi sikon apapun, di situ ada wajah Allah. Mana yang nyaman ning ati sampean, itu lakukan. Misalkan sampean nyamannya itu di masjid berjamaah, ya udah di masjid kau berjamaah. Ada yang bilang si B, Gus, kalau nang masjid itu jamaah kata di depan saya itu ada jamaah sop pertama, kaosnya itu ada tulisan ini wan Allahu Akbar, tak baca. Mending saya di rumah. Misalkan nyaman Anda bisa bertemu pada Allah, silakan dimanapun. Tapi bukan berarti dengan jawab miwon, moco miwon itu tidak terus sampai tinggalkan, enggak. Ya dicari kelemahan saya ketika jamaah terpengaruh di mana. Paham maksud saya Pak? Umpama wong perang ono mungsuhe, iku disebut perang teman. Wong perang gak ono mungsuhe, disebut perang apa tadi? Nah, wis kita latih dulu di tempat-tempat sepi. Ini dikiaskan Allah, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Waktu wengi sepi, jadikanlah sepi itu hatimu untuk menghadap terhadap Allah. Salat diwi ning omah sepi, maksudnya anak gunung gunakno untuk menghadap Allah. Nyaman nggak? Nek nyaman silakan di situ. Iki cara Mbah Buyut dulu kita itu memberikan petunjuk. Ger, kau harus bisa bertapa di tempat sepi, kau pun harus bisa bertapa di tempat ramai. Tempat ramai berarti kita berinteraksi jasad kita terhadap makhluk. Contohnya jamaah dasari bukroto wa asila, pagi sampai sore itu maksudnya ramai waktu kerja dan lain sebagainya. Kalau jenengan pertanyaannya untuk pribadi jenengan, boleh. Mana yang ternyaman sampai bisa bertemu Allah, lakukan itu. Misalkan sampai harus sholat di rumah sendiri, sholat di rumah sendiri. Nanti kalau sudah kuat, berangkat ke masjid dijajar. Terpengaruh apa enggak? Lah gitu gitu. Itu caranya. Gini. Ada lagi? Ini ketika apa nggih? Kalau sholat ibarat mulut tutuke sehat.
dahar nopo mawon kan enak kan nggih, Enak. nikmat. Tapi ketika nopo nggih kula sik sariawan kan dahar rasanya mboten nikmat. Jelas. Nah, kula salat nang masjid ketika zikir kula rasa nikmat. Tapi tiang senes misalnya mboten nikmat, niku kula berdosa nang Gus. Matur nuwun Gus. Sampean nikmat orang lain Mboten nikmat. mboten nikmat. Nggih. Terus sampean gak menehno carane ben nikmat. Ngoten tak berdosa apa tak gitu tak? Nggih. Maksudnya Intinya kula merasa nikmat, tapi tiang sanes sing riksane mboten nikmat. nggih. Ini malah napa nggih sarane bermasalah gitu kan. Nggih nggih. Apakah jenengan berdosa? Ah gitu toh. Oh, ngoten nggih. Matur nuwun Gus. Ngeten. Kalau ini saya masukkan dalam satu ayatku anfusakum wa ahlikum naro. Anda bisa mendapatkan kenikmatan dalam laku tadi bertemu Allah. Sampai harus delok kiwa tengen melihat orang dekat jenengan. Siapa yang dimaksud ahlikum? Bisa anak, bisa istri, bisa saudara, bisa tetangga, bisa orang lain. Jikalau Anda sudah menyampaikan bagaimana caranya jenengan berzikir dengan nikmat, sholat dengan nikmat, kok mereka itu tidak mengindahkan, nggak berdosa Pak, karena jenengan sudah menyampaikan arif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Pertama yang kita kenalkan pada anak dan istri kita sebagai suami, mengenalkan siapa? Billahi, terhadap Allah. Kenalkanlah anak dan istrimu terhadap Allah. Tapi oleh karena ajaran tersebut selama ini terkesan ditutupi, maka kita sebagai orang tua, sebagai seorang suami, arjalu qawwamuna 'alan nisa, mengenalkan anak kita terhadap urusan dunia. Nah, sekolah anak kono nak untuk S1 sok kuwi nek kerja jadi gampang, golek kerjaan jadi gampang. Juarang nak mondok ana juarang niku jarang sekali. Itu akibat daripada ajaran dinul tauhid selama ini terkesan ditutupi. Kadang kan ada orang menarik, anakmu kok sekolah kan mana? Pak pondok no, loh kok pondok no? Tadi opo ya? Di pondok kau no, ijazahnya kan boleh kerja nggak ada. Kadang-kadang seperti itu. Nyun sewu Pak, S2 nyun sewu. Saya ini S3 lulus dari pondok ke pondok, tapi mengapa saya di rumah selama sampai sekarang saya menjadi kepala desa 2 periode? Iya, sampai sekarang. Jadi dicampur oleh Allah antara umarok dengan ulama. Jadi umarok pemerintah, kepala desa saya di rumah sampai detik ini. Saya mengajukan pengunduran diri, tidak boleh sampai sekarang. Sehingga saya harus bilang, kalau nggak boleh, jangan pernah ganggu ngajiku. Hanya itu. Nah, jadi santai apa loh, ngaji ya boleh udah ngaji, nggak ada yang ngaruh-ngaruh. Karena kadung kalah berjanjian. Oke. Terus tuh siltap di dalam Mojokerto niku ADD itu kisaran sampai sekarang itu hampir 800 dukonet yang gini. Kalau ADD di atas 1M dukonet, entah kalau di sini. Nah itu pun saya tidak tahu kemana uangnya, nggak tahu. Jadi ada yang mengurusi sendiri siltap, saya ada yang mengurusi rondo-rondo itu sih ngurusi. Lah bengkok saya sih ngurusi masyarakat semuanya. Udah saya enggak, mulai kecil ditaruh orang tua dari pondok ke pondok, tapi mengapa kok ya pulang-pulang kok jadi kepala desa? Kita nggak tahu acara Allah, makanya jangan sampai kita itu bilang anakmu kok pondokkan di mana, besok dapat kerja apa, jangan gitu. Semua itu urusan Allah. Kadang-kadang kita sendiri juga tekun mulai S1 sampai S3 ya belum dapat kerjaan sak pirang-pirang. Artinya jangan pernah kita itu menuduh atas kekuasaan Allah tidak berlaku, jangan. Semua itu karena kekuasaan Allah itu sendiri. Yang penting kita ngelakoni apa sing ngarepe beres. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, memang pertanyaan sampai sama lali aku. Itu ketika beribadah di masjid. Oh iya berdosa. Enggak berdosa manakala jenengan sudah menyampaikan. Tapi jenengan aku yakin dulu sudah dijanji oleh mursyid. Jangan pernah kau ceritakan pada siapa-siapa lagi, gitu lah. Ya ya. Ada memang kalimat-kalimat itu aku juga mendengar dan mengalami. Loh, ini kalau tak langgar. Bahkan dulu itu saya diancam umurmu nanti akan dikurangi. Ya tak langgar, dikurangi malah penak. Wis gak suwi-suwi ono dunya lah. Kalau yo gegeran ini. Lah, nyatane yo
aman-aman saja. Kenapa? Karena kita punya dasar. Hujah yang tertinggi, hukum yang tertinggi bagi umat Islam adalah Al-Quran. Yang terpenting bagaimana maksud setiap ayat itu kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Kan Qurannya sudah, Allah berkata, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jikalau sudah sampaikan, kok ya dia itu nggak ada nikmat, hanya Anda yang nikmat oleh karena bertemu Allah, ya sudah, itu urusannya nafsi-nafsi diri masing-masing. Oke?